Hi everyone, welcome back to my channel Zezignesia Education. Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang seputar kegalauan dari calon pendaftar beasiswa gitu ya. Nah, banyak sekali pertanyaan yang ke saya. Sebetulnya ketika kita mendaftar LPDP itu baiknya apakah daftar beasiswa dulu atau daftar kampus dulu? Nah, itu ya. Jadi mungkin itu yang menjadi kegalauan antara kita daftar beasiswa dulu atau daftar kampus dulu gitu. Nah, sebetulnya dua-duanya itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Nah, mari kita coba bahas satu persatu ya, supaya teman-teman mungkin lebih mudah dan semoga nanti melalui penjelasan ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Nah, yang pertama, kalau misalnya ditanya, pertama kita melihat dari segi aturan dulu. Nah, dari aturannya dulu, untuk mendaftar program LPDP reguler gitu ya, untuk master, nah itu tidak diwajibkan memiliki LOA gitu. Jadi artinya kalau kita daftar beasiswanya dulu itu tidak apa-apa, tetapi nanti kita akan memiliki kalau tidak salah 3 pilihan perguruan tinggi gitu ya. 3 pilihan perguruan tinggi, lalu kita bisa memilih pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Nanti kita di mana diterimanya gitu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah mendapatkan LOA unconditional gitu kan. Nah, teman-teman kalau tidak salah hanya memilih satu saja. Nah, lalu ada suatu kebijakan, kan rangkaian seleksi LPDP itu ada 3 ya sekarang. Yang pertama seleksi administrasi, yang kedua seleksi bakat skolastik atau tes potensi akademik, dan yang ketiga seleksi substansi atau wawancara gitu ya. Nah, kalau tidak salah untuk tahun 2022 ini, kalau teman-teman sudah memiliki LOA unconditional ya, yang unconditional yang diterima secara full, maka teman-teman bisa nge-skip seleksi yang kedua, yaitu seleksi bakat skolastik. Dari kalau lulus administrasi langsung menuju ke wawancara. Nah, gitu ya. Nah, tetapi di tahun 2019 untuk yang program PhD atau atau S3 itu sangat diwajibkan untuk memiliki LOA unconditional. Jadi kalau misalnya tidak memiliki LOA unconditional, itu tidak bisa mendaftar untuk program beasiswa S3. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi itu kita melihat secara aturan terlebih dahulu gitu ya. Nah, sekarang kita melihat pros and cons-nya gitu ya. Jadi dampaknya apa buat kita apabila kita daftar beasiswa dulu atau daftar kampus dulu gitu. Nah, yang pertama, kalau misalnya pertama kita coba daftar ke beasiswa dulu ya. Jadi kita daftar beasiswa dulu tanpa memiliki LOA. Nah, kalau misalnya kita mendaftarkan beasiswa tanpa memiliki LOA gitu ya, itu tidak apa-apa karena nanti kita diberikan kesempatan 3 kali untuk 3 kampus ya, 3 kampus pilihan untuk mendapatkan kampus. Nah, hanya saja biasanya kita harus struggle pada saat wawancara gitu ya. Bagaimana cara meyakinkan si pewawancara bahwa kita itu benar-benar akan diterima di 3 kampus pilihan tersebut gitu. Nah, apalagi kalau misalnya kita cross major, misalnya teman-teman yang tadinya backgroundnya teknik industri lalu mau mengambil ke manajemen misalnya, atau misalnya yang tadinya mau ngambil pendidikan lalu ngambil non kependidikan. Nah, itu kita harus benar-benar meyakinkan si pewawancara gitu kan bahwa kita itu nanti akan diterima di perguruan tinggi tersebut gitu. Nah, kalau saya dulu sebelum saya mendaftar beasiswa LPDP itu saya sudah mendapatkan LOA unconditional. Dulu saya dari Adelaide, dari University of Adelaide Australia gitu ya. Jadi kondisinya dulu saya sudah mendapatkan LOA, baru saya mendapatkan beasiswa LPDP-nya. Nah, berarti tadi kekurangannya itu ya. Jadi teman-teman harus benar-benar meyakinkan si pewawancara bahwa kita itu benar-benar akan diterima dan kita memenuhi kualifikasi perguruan tinggi yang akan kita syaratkan. Nah, kalau misalnya teman-teman memilih Amerika gitu ya, itu harus berhati-hati. Kenapa? Karena selain tes bahasa Inggris gitu ya, selain IELTS ataupun TOEFL IBT, teman-teman harus memperhatikan juga GMAT dan GRE-nya. Nah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah merasa pede tapi ternyata kita tidak memenuhi persyaratan tersebut gitu. Jadi harus benar-benar meyakinkan si pewawancara bahwa kita itu sudah pasti akan diterima di perguruan tingginya. Nah, lalu
ketika kita sudah memiliki LOA gitu ya, kalau kita sudah memiliki LOA unconditional sebelumnya, maka itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan beasiswanya gitu ya. Nah, pengalaman saya 2 kali ya, ketika master dan PhD itu saya dua-duanya sudah memegang LOA unconditional. Jadi tidak akan ditanya lagi seputar bagaimana proses pendaftaran dan seterusnya gitu ya, karena mereka sudah yakin bahwa kita sudah melakukan LOA unconditional tersebut gitu. Nah, lalu berikutnya kalau misalnya kita mendaftar ke kampus dulu gitu ya. Jadi kita apply ke kampus dulu baru kita daftar ke LPDP. Nah, biasanya kalau kita daftar ke kampus dulu itu juga kalau kita kondisinya masih kosong ya, belum punya beasiswa, itu ketika di application form itu ada pertanyaan begini, apakah kamu sudah mendapatkan beasiswa atau belum gitu ya, atau kamu sedang dalam proses. Kalau misalnya sudah mendapatkan beasiswa dan kita mengupload namanya letter of sponsorship, ya teman-teman akan dikasih oleh LPDP ya kalau sudah dapat LPDP-nya. Nah, itu kemungkinan diterima di kampusnya itu lebih besar lagi gitu, karena ada pertanyaan seperti itu. Lalu kalau misalnya belum mendapatkan beasiswa, apakah Anda akan mampu membayar biaya sendiri? Nah, itu ada pertanyaan seperti itu di application formnya itu gitu. Nah, jadi teman-teman harus meyakinkan hal-hal tersebut gitu ya ketika mendapatkan ke perguruan tinggi. Nah, tetapi kalau misalnya teman-teman sudah beasiswa baru apply ke kampus gitu kan, itu juga akan lebih mudah. Jadi sebetulnya dua-duanya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi kalau berbicara tentang aturan, sekali lagi itu tidak LPDP untuk yang S2 tidak mensyaratkan harus punya LOA unconditional. Tetapi kalau kita sudah punya LOA unconditional, kita akan langsung ke seleksi wawancara. Jadi kita akan nge-skip seleksi bakat skolastik itu. Nah, seperti itu. Lalu saran saya seperti apa? Kalau saran dari saya, teman-teman, cari negara yang mendaftarnya itu sepanjang waktu gitu. Contohnya adalah yang saya tahu ya, Australia dan United Kingdom atau UK, dan beberapa kampus di Eropa itu mereka buka sepanjang tahun gitu. Beda seperti Amerika. Kalau Amerika itu misalnya deadline 1 Desember, nanti dibuka lagi tanggal berapa kayak gitu kan, dan prosesnya juga lama. Kalau di UK dan di Australia itu prosesnya paling cepat 2 minggu. Kalau paling cepat 2 minggu, atau ada juga yang seminggu langsung dapat LOA unconditional gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya berusaha untuk mendapatkan LOA unconditional, cari kampus-kampus yang di UK dan Australia. Pengalaman saya, mungkin teman-teman ada pengalaman yang lain dari di Jepang atau di Korea, saya kurang tahu ya kalau di Jepang dan Korea itu periodenya seperti apa. Tapi kalau misalnya di UK dan di Australia itu dibuka sepanjang tahun. Dan kalau saran dari saya, kalau teman-teman misalnya memiliki ambisi untuk daftar ke Oxford, Cambridge, ya silahkan gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita mendaftar ke kampus-kampus yang masih 100 besar dunia, tetapi bukan top gitu ya, itu menurut saya lebih mudah dan lebih realistis gitu ya untuk mendapatkan LOA unconditional. Kecuali kalau teman-teman ingin mendaftar ke kampus PTUD ya, Perguruan Tinggi Utama Dunia, baru itu benar-benar mereka sangat strict dan mungkin lebih sulit untuk mendaftarnya seperti itu. Lalu apalagi ya, jadi kesimpulannya adalah kalau saran dari saya gitu ya teman-teman, kalau misalnya masih ada waktu nih sekarang nih, mungkin teman-teman lagi kan ada sekitar 3 bulan lagi ya untuk yang LPDP batch 2 itu ya, usahakan jangan dulu submit berkas. Kalau misalnya ada waktu untuk daftar kampus dulu, lebih baik coba daftar kampus dulu gitu kan. Jadi silahkan submit berkasnya untuk kampus dulu. Mudah-mudahan nanti sebelum pendaftaran ditutup, teman-teman sudah dapat LOA unconditional. Kalaupun teman-teman misalnya belum dapat LOA unconditional tapi sedang proses, ya tidak apa-apa. Berarti LPDP-nya belum ada LOA, tapi pada saat wawancara minimal kita sudah punya gitu. Jadi dibawa pada saat wawancara gitu. Jadi itu juga bisa menjadi nilai plus untuk meyakinkan pewawancara bahwa kita tuh sangat serius untuk mendaftar beasiswa ini gitu. Oke, mungkin itu saja ya pertanyaan seputar apakah daftar kampus dulu atau beasiswa dulu. Semoga ini bisa membantu dan memperlancar teman-teman dalam proses seleksi beasiswa LPDP di tahun ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel ini supaya saya makin semangat lagi untuk membuat videonya. Dan jangan lupa itu juga follow Instagram saya @aseprudice. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.